Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya seminggu ini? Apakah adik-adik anak kelas tanggung rajin berdoakah? Atau melakukan suatu hal-hal yang baik selama seminggu ini di rumah? Kita jaga kesehatan toh? Bagus. Nah, sudah seminggu hari ini kita banyak belajar akan hal-hal yang kita harapkan menjadi kebaikan buat kita bersama ya, baik adik-adik maupun para orang tua. Oke, udah siap ibadah ya? Mantap. Udah saat teduh? Cakep. Baik. Sebelum mulai mari kita akan bernyanyi ya. Selamat pagi Bapak. Kita akan nyanyikan sebanyak 2 kali. Adik siap mengambil sikap untuk kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya. Iya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita memuji Tuhan. Baik, kita berdoa dulu ya. Itu tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan yang baik, saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Tolong berikan kami kekuatan, sukacita, agar kami dalam beribadah ini dapat melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Kadinja yang nantinya akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Dalam memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan Kak Rija, Kak Armando mau mengajak adik-adik kita bernyanyi dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Siap? 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau mengingatkan firman Tuhan. Udah siap baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang malam hingga tiba pagi ini Bapak. Kami dan adik-adik klien ingin mendengar sedikit tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang bekerja dan mengurapi adik-adik klien sehingga mereka lebih memahami dan lebih siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Kami serahkan Bapa pembacaan firman kami dari awal pertengahan sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita buka dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kita buka ya adik-adik, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang berbunyi, Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah itu dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.
Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, adik-adik, itulah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, judul dari pembacaan kita itu bisa kita ambil, yaitu Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Nah, adik-adik, mau tanya dulu dong kakak, apa kabarnya adik-adik pagi hari ini ya? Iya, puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kakak mau bercerita tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik ketahui tentang Rasul Paulus? Iya, sebelum mengenal Tuhan Yesus, namanya dulu adalah Saulus. Betul adik-adik. Kemudian setelah bertobat, ia bernama Paulus. Nah, ia adalah anak Tuhan yang produktif dengan menulis banyak surat dalam Perjanjian Baru. Nah, dan salah satu surat yang ditulisnya adalah surat Efesus. Tidak hanya sekedar pintar dalam menulis, namun ia juga adalah seorang pemberita Injil yang berani dan gigih dan dikenal sebagai rasul bagi orang yang bukan Yahudi. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu Injil? Ya, benar. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia di dunia. Ya kan? Nah, suatu hari Bapak Paulus ini melakukan perjalanan adik-adik. Perjalanan misi yang ketiga. Perjalanan misi dia yang ketiga yang dimulainya dengan mengunjungi Galatia, Firgia, lalu sampailah Bapak Paulus ini di Efesus. Nah, yang menarik dari pelayanannya kali ini adalah bahwa ia bertemu dengan 12 murid yang belum 100% Kristen adik-adik. Nah, lo kok bisa ya? Kenapa 12 murid tidak pernah mendengar, 12 murid orang yang Paulus jumpa itu baru menerima baptisan Yohanes. Bahkan mereka pun belum tahu, tidak pernah mendengar bahwa mengetahui tentang adanya Roh Kudus adik-adik. Nah, oleh karenanya Paulus merasa perlu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang datang kemudian daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka percaya pada Kristus dan memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah dibaptis adik-adik dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka diberikan karunia berbahasa roh dan bernubuat. Siapa adik-adik sini yang belum pernah dibaptis? Kakak yakin dan percaya, dan kakak harap semuanya sudah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, setelah peristiwa itu Paulus mengajar banyak orang selama 3 bulan di sinagoge atau rumah ibadat dengan berani. Namun selanjutnya ia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Nah, kenapa ya adik-adik ya? Karena tidak semua orang mau mendengar dan menerima berita yang diinjilkannya. Nah, bahkan ada yang percaya loh, terang-terangan menghina, memaki pemberitaan Injil di depan banyak orang. Itulah sebabnya adik-adik, Paulus memisahkan para murid Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tegar hatinya itu. Nah, Paulus tidak
mau menjadi sedih ataupun kecewa ketika menghadapi penolakan terhadap pemberitaan Injil, melainkan dengan setia dan sukacita. Ia terus memberitakan Injil di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus. Akhirnya semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan Yesus. Melalui Paulus, Allah juga menyatakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hanya dengan membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, orang-orang yang membawa dan meletakkannya pada orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh dan lepas dari kuasa roh-roh jahat. Nah, sekali lagi, bukan karena tangan Rasul Paulus dan apa yang dipakaikannya, melainkan karena Tuhan Yesus yang mau memakai Paulus untuk mempersaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi manusia. Nah, melalui cerita ini adik-adik, kita diingatkan akan beberapa hal ya. Yang pertama, Injil itu harus diberitakan tidak hanya di Efesus sampai di Efesus, tetapi harus sampai ke seluruh dunia. Nah, yang kedua, Injil yang diberitakan ternyata tidak melulu diterima oleh semua orang, karena ada saja orang yang akan mengeraskan hati untuk menerima Injil. Nah, dan yang ketiga adalah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena pemberitaan Injil itulah saat ini kita juga bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus dan disebut sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu kakak mau mengajak adik-adik untuk membuat daftar bacaan Alkitab selama sepekan dengan melihat SBU. Nah, atau SBH, dan mencatat pesan yang didapatkan setelah adik-adik membaca Alkitab ya. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuannya agar adik-adik bisa lebih mengetahui berita kebenaran Tuhan yang harus dilakukan. Nah, yang ini pekerjaan rumah ya, minta tolong sama mama papa untuk tanda tangan setiap hari setelah kalian membaca firman Tuhan dan mencatat pesan apa yang kalian dapatkan setelah kalian membaca firman Tuhan. Nah, minggu depannya adik-adik fotokan aja, kirim ke kakak. Nah, nanti untuk contohnya kakak bisa foto dan kirimkan ke grup ya, seperti apa yang harus adik-adik kerjakan. Dan untuk aktivitasnya ada teka-teki silang. Nah, teka-teki silang ini maksudnya adik-adik cuma menjawab aja, 1 mendatar itu apa, 2 mendatar itu apa. Nah, seperti itu aja. Kakak harap adik-adik dengan situasi yang seperti ini tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Terima kasih adik-adik, itulah pembacaan firman Tuhan kita, dan itulah sedikit cerita tentang Rasul Paulus yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang percaya dan mau menerima Roh Kudus ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan, jangan lupa lakukan, ceritakan ke orang tua, teman-teman, biar menjadi berkat bagi hidup adik-adik. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita dan apa yang seterusnya. 1, 2, 3. Kita harus membawa berita, ada dunia dalam gelap, tentang kebenaran
dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, amani dan cemerlang. Lagi kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, amani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, amani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, amani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Itu doa syafaat kita. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas segala anugerah-Mu. Kami hendak menaikkan doa-doa kami, beberapa topik doa ya Tuhan. Yang pertama, kami hendak menaikkan doa untuk kami dan keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berikan kami hikmat, kebijaksanaan, damai sejahtera dan kesehatan, agar kami juga boleh saling menaungi, saling memperhatikan, saling memperdulikan, sehingga keluarga kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan dan terus dalam lingkup damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, siapapun itu ya Tuhan, agar Tuhan boleh menolong kami ya Tuhan, untuk menekan kami dalam menjaga kesehatan, dan boleh memberikan kesembuhan bagi setiap yang terus berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan, menekan doa kepada Engkau. Dan Tuhan, kami percaya tidak akan memilih-milih siapa yang akan disembuhkan terlebih dahulu ya Tuhan. Dan biarlah juga untuk para dokter, para perawat juga ya Tuhan, yang juga terus melakukan tugas mereka, Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kami percaya Tuhan, jika kami sembuh maupun masih dalam proses pemulihan atau proses pengobatan, mulut kami pun juga boleh tetap bersaksi akan kebaikan Tuhan selama hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, untuk guru-guru kami di sekolah, untuk teman-teman kami di sekolah. Kiranya ya Tuhan, baik aku ya Tuhan, teman-temanku dan guru-guruku ya Tuhan, boleh saling bersinergi ya Tuhan, di dalam mengajar, dalam mendidik, di dalam bergaul ya Tuhan, agar kami juga dalam perbuatan kami boleh menjadi contoh yang baik, dan kami pun boleh berprestasi di dalam studi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang telah mengasihi kami dari kecil, dari kami yang lahir ya Tuhan, hingga saat ini. Kiranya Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, kesabaran di dalam menjaga kami. Ya kami mungkin sering nakal ya Tuhan, dan sering melawan orang tua. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong jaga kami agar kami boleh mematuhi dan menyayangi orang tua kami dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk berkat PA kami, biar berkat PA ini pun juga boleh terus menjadi contoh, menjadi wadah yang baik untuk anak-anak sekolah minggu, terkhususnya di GPIB Jemaat Maranatha Pangkal Pinang. Berkat itu kakak-kakak ya Tuhan, dari kelas Batita hingga kelas Tanggung ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami dan wadah ini boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.